Ia adalah jenius pedang dari sekte pedang kita. Kakak Ye Chen, ya. Ketika masih bayi, ketua sekte membawanya kembali ke sekte. Dibawa kembali ke sekte. Mulai kultivasi pada usia 5 tahun. Latihan pedang pada usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun, mencapai hati pedang. Saya dengar, Kakak Ye Chen sudah berlatih pedang di Gunung Pedang selama 1000 tahun dan masih berlatih teknik dasar. mengapa demikian? Berlatih pedang selama 1000 tahun. Akhirnya, aku menyatukan segala sesuatu di dunia. Hukum alam semesta ke dalam pedang. Salam guru. Ketua Sekte. Si Chen. Kakak senior, kakek hari ini akan membawaku pulang ke keluarga Luo di benua tengah. Untuk sementara, aku tidak bisa menemuimu setiap hari. Si Chen, guruku berasal dari keluarga Luo di benua tengah. Ada urusan di keluarga Luo. Aku membawa Lora pulang sebentar. Kamu tenang berlatih pedang di sekte. Aku akan menunggu guru dan adik perempuan kecil kembali. Seluruh sekte pedang. Keluar dan terima kematian. Sisa-sisa ras iblis berani datang ke sekte pedang kami. Kalian mencari kematian sendiri. Yang pantas mati adalah sekte pedang kalian. Aku akan menangkap jiwa kalian dan memurnikannya ke dalam panji pemanggil jiwa, membuat kalian menderita selamanya. Benar-benar sombong. Ketua sekte pedang kita adalah setengah langkah Tianzun. Tidakkah kalian takut ketika ketua sekte kembali? Dan memusnahkan kalian semua. Maksudmu Tiago Langit Gelap pria tua itu? Baiklah, ku beritahu kalian. Ketua sekte kalian sudah mati. Apa? Apa katamu? Guruku sudah mati. Kamu bilang apa? Guruku sudah mati. Kamu adalah satu-satunya murid Tiago Langit Gelap, Ye Chen. Dengar, 1000 tahun lalu semua memujimu sebagai jenius pedang. Pada usia 15 tahun kau sudah mencapai hati pedang. Tapi 1000 tahun setelahnya kau hanya berlatih teknik pedang dasar. Dan menjadi sampah sepenuhnya. Sungguh konyol. Kenapa kau bilang guruku sudah mati? Dasar sampah. Saat gurumu pergi ke benua tengah, sudah pasti dia akan mati. Si Chen, ini adalah tanda sekte pedang. Guru meninggalkan pesan mental di dalamnya, di dalam tanda ini. Jika guru tidak bisa kembali dari perjalanan ini, akan aktif dengan sendirinya pesan mental di dalam perintah sekte. Ketua Sekte. Seluruh anggota sekte pedang, dengarkan perintah. Mulai hari ini, Ye Chen akan menjabat sebagai ketua sekte pedang. Guru. Si Chen, pesan mental yang guru tinggalkan telah aktif. Berarti guru sudah mati. Guru, bukankah kau kembali ke klan utama keluarga Luo? Bagaimana bisa mati? Si Chen, jangan balas dendam untuk guru. Jangan pergi, apapun yang terjadi. Jika memungkinkan, bawalah Lora kembali ke sekte. Dia yang paling membuat guru khawatir. Ketua sekte. Guru. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri ketua sekte pedang sudah mati. Hari ini kita musnahkan sekte pedang. Bunuh.
Ras Iblis, dengarkan perintah, bunuh! Ras Iblis, dengarkan perintah, serang! Ras Iblis berani bertindak semena-mena? Penatua Agung. Kau sudah berada di puncak Kaisar Agung. Benar, aku sudah di puncak Kaisar Agung, hanya selangkah lagi menuju setengah langkah Tianzun. Tiago Langit Gelap sudah mati. Siapa dari Sekte Pedang yang bisa menghentikanku? Si Chen, aku akan menahan Ras Iblis dulu. Bawa murid-murid sekte kembali ke dalam. Segera aktifkan formasi pelindung sekte. Jangan keluar. Penatua Agung, aku tidak pergi. Si Chen, mulai hari ini, kau adalah pemimpin Sekte Pedang. Kau tidak boleh celaka. Jika kau celaka Sekte Pedang, kita akan hancur total. Aku tidak akan punya muka untuk menghadapi pemimpin lama di alam baka. Hanya sekelompok badut dari ras iblis. Satu tebasan pedangku sudah cukup. Apa yang ku dengar? Selama 1000 tahun ini sampah yang hanya berlatih ilmu pedang dasar. Berani bicara besar, katanya bisa membunuh kita dengan satu tebasan. Sampah ini pasti sudah gila, sampah seperti ini putra suci bahkan dengan satu jari pun bisa menghancurkannya. Anak muda berani menghina Ras Iblis? Aku akan membuatmu hancur lebur dulu. Tidak, itu tidak mungkin. Tetua Ras Iblis adalah seorang puncak Kaisar Agung. Bagaimana kamu bisa membunuhnya dengan satu tebasan? Si Chen, kamu. Sekarang, sebenarnya apa level kultivasimu? Alam semidewa. Apa? Hanya alam semidewa? Kamu bisa membunuh puncak Kaisar Agung dengan satu tebasan? Setelah alam dewa adalah alam Kaisar Agung. Di atas Kaisar Agung adalah alam Tianzun, dan di atasnya adalah alam suci yang legendaris. Kakak senior, ini terlalu kuat. Harus memanggilnya pemimpin sekte. Pemimpin sekte lama sudah berpesan. Mulai sekarang, kakak senior adalah pemimpin sekte pedang benar. Benar. Pemimpin sekte perkasa, pemimpin sekte hebat. Sisa-sisa ras iblis. Jika tidak bersembunyi dengan baik, Harus keluar mencari kematian. aku akan mengabulkan permintaanmu. Mari. Ye Chen ini lebih menakutkan daripada Tiago Langit Gelap. Tidak mungkin kamu. Kamu hanya alam semidewa. Bagaimana bisa begitu kuat? Bicara. Bagaimana kamu tahu tentang kematian guruku? Aku sudah bilang kamu, bisakah kau ampuni aku? Katakan dengan jujur. Aku tidak akan membunuhmu. Ras iblis kami tiba-tiba menerima surat rahasia dari benua tengah. Mengatakan bahwa Tiago Langit Gelap telah mati. Sekte pedang kosong. Tapi bagaimana gurumu mati? Aku tidak tahu. Siapa yang mengirim surat rahasia itu? Aku juga tidak tahu. Kau bohong. Kau bilang tidak akan membunuhku, aku tidak membunuhmu. Yang membunuhmu adalah energi pedang. Aku akan pergi ke benua tengah. Menyelidiki penyebab kematian guruku. Sekaligus membawa kembali adik perempuan termuda. Ketua Sekte, benua tengah menyimpan bahaya ketua sekte lama pun mati di benua tengah.
Jika ketua sekte ingin pergi ke benua tengah, sebaiknya direncanakan dengan matang. Penatua Agung, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku pada dasarnya adalah bayi terlantar guruku yang membawaku kembali ke sekte dan menerimaku sebagai murid, memberiku kesempatan berkultivasi. Guruku sangat berjasa padaku, seberat gunung. Dia bagaikan guru sekaligus ayah. Sekarang guruku mati di benua tengah. Aku pasti akan menuntut keadilan untuknya, sekaligus melindungi adik perempuan termuda jika direncanakan dengan matang. Maka akan terlambat. Baik, aku rela memimpin murid-murid untuk pergi bersamamu. Ketua sekte kami juga ikut. Kami juga ikut, kalian tinggal di dalam sekte. Selama aku tidak ada, tolong Penatua Agung mengelola sekte. Aku akan memasang formasi pedang pemutus surga di sekte. Tidak peduli musuh kuat apapun datang, selama kalian tidak keluar dari sekte, tidak akan terjadi apa-apa. Ketua sekte. Penatua Agung, aku sudah bulat tekad. Benua Tengah, aku datang. Ketua Gila Pedang sekte pedang saat ini pasti sudah dihancurkan oleh ras iblis. Tiago Langit Gelap sudah mati, tidak ada seorang pun di sekte pedang yang bisa menahan para ahli ras iblis. Tuan muda kita hanya perlu menyelesaikan misi saja. Jangan biarkan orang sekte pedang menyeberangi lautan biru menuju benua tengah agar tidak merusak rencana keluarga Luo dan urusan besar keluarga kita. Jika ada yang lolos dari sekte pedang, lebih baik mereka kabur ke sini. Aku ingin semua orang di dunia. Melihat dengan mata kepala sendiri sekte pedang benua utara ini, apa haknya berada di atas gerbang pedang surga kita? Menuju benua tengah perlu menyeberangi lautan biru. Harus mencari sebuah kapal menuju kapal besar ke benua tengah untuk dinaiki murid sekte pedang. Sekte pedang yang begitu besar, hanya kau seorang yang lolos kabur dari sana. Benar-benar beruntung kau tahu tentang ras iblis mengepung sekte pedang. Aku tidak hanya tahu, aku juga tahu. Kau ingin menyeberangi lautan biru ke benua tengah. Benar, sayangnya laut biru ini kau tidak bisa melangkah setapak pun surat rahasia yang diterima ras iblis. Adalah kalian yang diam-diam mengirimkannya kematian guruku, apakah kalian juga terlibat? Iya, lalu? Tidak, lalu? Kau yang akan mati tidak perlu tahu banyak. Tuan muda, kau berani membunuh tuan muda gerbang pedang surga kami. Kau mati. Bajingan, matilah kau. Di hadapanku, kau pantas cabut pedang, bangkit. Satu niat, semua jadi pedang. Mustahil. Gerbang pedang surga. Kalian tak akan lolos. Si Jandra, aku sudah siapkan makanan dan minuman. Mari kita minum bersama. Tuan Zhao, kau ikut kapal sepanjang jalan. Apa maksudmu? Si Giandra, kau sendiri yang mengirim barang. Tentu aku ikut. Lautan biru sangat berbahaya. Dengan aku di sisimu, bisa memastikan keselamatanmu. Niat baik Tuan Zhao, aku terima dengan senang hati. Saat kembali ke benua tengah, Tuan Zhao sebaiknya jangan ikut kapal lagi. Hei bocah. Tuan kami sedang bicara dengan Nonaji. Kau pergilah ke Geladak dan tunggu di sana. Pergi. Kau cari mati. Berhenti. Siapapun yang naik ke kapal serikat kami adalah tamu. Masa kau tidak sopan? Si Giandra ini hanya orang tak dikenal. Kenapa harus peduli? Tuan Zhao, di mataku, tamu tidak ada perbedaan tinggi rendah. Apa yang terjadi? Nona besar, tidak baik. Kapal menabrak ular raksasa laut. Ular naga dunia bawah. Ini puncak Kaisar Agung Ular Naga dunia bawah tingkat itu. Kok bisa muncul di sini? Tuan Ular Naga, aku berasal dari benua tengah persekutuan 100 harta berlayar di Lautan Biru, mengangkut pasokan. Jika aku menyinggung Tuan, mohon maafkan aku Tuan. Mengganggu tidurku dan masih ingin aku memaafkan?
Kebetulan aku juga lapar, kalian camilan yang enak. Tuan Ular Naga, aku bukan dari persekutuan 100 harta, juga bukan orang di kapal ini, aku akan pergi sekarang. Hei, Jauh, kau sungguh tidak tahu malu. Tadi kau berkali-kali bilang akan memastikan keselamatan nona kami. Saat bahaya datang kau lepas tangan, sungguh seorang pengecut. Sungguh tidak tahu diri kalian melawan Tuan Ular Naga, tunggu saja kapal hancur dan kalian mati. Dari mana datangnya ular besar? Jangan halangi jalan kapal dagang Enyah dari sini, aku buru-buru. Anak ras manusia. Apa katamu? Menyuruhku, Enyah. Dari mana datangnya bocah yang tidak tahu mati? Berani tidak hormat pada Tuan Ular Naga. Kau sendiri cari mati. Jangan seret kami. Tuan Ular Naga ini, tamu di kapal dagangku, dia tidak sengaja menyinggung Tuan. Mohon Tuan jangan menyusahkannya, tulikah kau? Aku bilang jangan halangi jalan. Kau cari mati. Masih ingin kena tebasan kedua? Tuan-tuan ular kecil ini tidak tahu kalau Anda orang besar. Mohon Tuan ampuni nyawa saya. Aku belum setua itu. Ya. Bos ular kecil ini tahu kesalahannya. Mulai sekarang, ular kecil ini bersedia mengikuti bos, menjadi budak. Nona dia itu sosok apa? Ular raksasa di puncak Kaisar Agung, semua harus tunduk dan mengakui sebagai bawahan. Rela menjadi budak. Harusnya. Sosok yang tidak bisa kita bayangkan. Aku salah lihat. Tidak kira dia ternyata seorang bos sejati. Kamu bisa ilmu kendali air? Tuan, aku bisa. Lautan biru ini ilmu kendali airku. Adalah yang terkuat. Kalau begitu, nyawamu aku ampuni dulu. Kau selanjutnya menarik kapal dagang gunakan ilmu kendali air. Dengan kecepatan paling cepat menuju benua tengah. Ya, terima kasih Tuan atas ampunan tidak membunuh. Oh ya, orang-orang ini bilang mereka bukan orang dari kapal ini. Kalau begitu, tidak perlu membuat mereka tetap di kapal ini. Tuan, saya tahu apa yang harus dilakukan. Bos, ampuni, ampuni. Hari ini berkat Tuan, jika tidak... Aku bukan seorang senior, panggil saja Ye Chen. Saya belum memperkenalkan diri kepada Tuan Ye, sungguh tidak sopan. Tuan Ye, nama saya Jiandra, dari Persekutuan 100 Harta. Nona ternyata melepas cadarnya. Nona pernah berkata hanya jika bertemu orang yang benar-benar dikaguminya, baru dia akan melepas cadar di depannya. Nona Jiandra berasal dari benua tengah. Tidak tahu apakah Nona Jiandra mengetahui beberapa berita tentang benua tengah akhir-akhir ini? Misalnya yang berhubungan dengan keluarga Luo. Keluarga Luo punya suatu hal yang benar-benar mengguncang benua tengah. Tuan muda keluarga Qin tanpa tanding, akan menikahi putri dari keluarga Luo, seorang putri bangsawan. Kudengar putri ini baru saja kembali ke keluarga Luo. Putri dari keluarga Luo ini siapa namanya? Kudengar namanya Laura Wu. Genit kecil. Adik. Aura yang sangat menakutkan, Tuan Ye. Ada apa? Ular kecil. Ada perintah apa, Tuan? Dalam satu shichen, kau harus sampai di benua tengah. Jika tidak, aku akan memotongmu dan merebusmu. Tuan tenang saja. Pasti sampai di benua tengah dalam satu shichen. Pernikahan antara keluarga Qin dan keluarga Luo mengguncang benua Tianlan. Para kaisar dari berbagai benua, para ahli datang untuk memberi selamat. Keluarga Qin memiliki seorang santo yang berdiam di sana. Tuan muda itu konon memiliki postur seorang santo putri. Dari keluarga Luo konon memiliki fisik langka, cocok dengan tuan muda keluarga Qin. Itulah mengapa dia dipilih. Tuan rumah keluarga Qin, setelah hari ini kita akan jadi besan tuan rumah keluarga Luo. Tenanglah, apa yang dijanjikan keluarga Qin pasti akan ditepati tanpa tanding, memiliki postur seorang santo. Cepat atau lambat, dia akan mencapai alam suci. Laura Ungu menikah dengannya hanya akan menguntungkan, termasuk keluarga Luomu juga akan bangkit karenanya. Selanjutnya, kedua mempelai akan muncul. Kakek sudah meninggal. Aku tidak bisa kembali.
Kakak maaf Lora tidak bisa lagi menemanimu. Lora salah bicara. Tanpa tanding, apakah kamu bersedia menikahi Lora Ungu? Aku Versan. Lora, apakah kamu bersedia menikah dengan Qin tanpa tanding? Lora, apakah kamu bersedia menikah dengan Qin tanpa tanding? Lora Ungu, apakah kamu bersedia menikah dengan Qin tanpa tanding? Ada apa ini? Apa Lora Ungu dipaksa? Masa sih? Qin tanpa tanding punya postur seorang suci. Banyak wanita ingin menikah dengannya. Dia malah tidak mau. Di depan banyak orang begini. Jika Lora Ungu menolak, keluarga Qin dan Luo akan kehilangan muka. Tuan rumah keluarga Luo, ada apa ini? Apa aku harus membuat keluarga Qin dipermalukan di depan semua orang? Tuan Qin, tenanglah. Aku pasti akan membuatmu puas, Lora Ungu. Mulai hari ini, kamu adalah bagian dari keluarga Qin, istri Qin tanpa tanding. Kamu harus menghormati dan mencintainya. Menuruti semua perintahnya, paham? Lora Ungu. Lupa dengan apa yang aku katakan. Lora, kamu memiliki tubuh Gyokin mistik yang langka. Keluarga Qin mengincarmu. Jika kamu menikah dengan Qin tanpa tanding, kamu akan mulia seumur hidup. Aku tidak mau menikah. Aku sudah punya orang yang kusuka. Maksudmu si pecundang yang berlatih pedang 1000 tahun di sekte pedang? Apa dia bisa dibandingkan dengan Qin tanpa tanding? Qin tanpa tanding di masa depan akan mencapai alam suci. Bukan hanya kamu, keluargaku juga akan naik derajat, melambung tinggi. Aku tidak peduli. Aku tetap tidak mau menikah. Bahkan mati pun tidak. Lora, kakekmu sudah mati. Apa kamu mau melihat dengan mata kepalamu sendiri si pecundang yang berlatih pedang 1000 tahun itu dan seluruh sekte pedang musnah? Pertimbangkan baik-baik. Lora Ungu, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu bersedia menikah dengan Qin tanpa tanding? Aku... Iya gak mau. Kakak senior. Kakak senior. Maaf, adik perempuan. Aku datang terlambat. Siapa orang ini? Kenapa dia memeluk Lora Ungu? Apa dia datang untuk merampas pernikahan? Ini benar-benar gila. Berani merampas pernikahan di depan keluarga Luo dan keluarga Qin. Tuan rumah keluarga Luo dan tuan rumah keluarga Qin sama-sama berada di puncak Tianzun di seluruh benua tengah. Siapa yang berani merampas pernikahan? Ini berarti mencari mati. Kakak senior. Kakekku sudah meninggal. Aku sudah tahu. Tenang saja. Aku pasti akan menuntut keadilan untuk guru. Setelah kakek meninggal, keluarga Luo memaksaku menikah dengan tuan muda, keluarga Qin. Jika aku tidak mau, mereka akan menghancurkan sekte pedang dan juga akan membunuh kakak senior. Jadi aku... Adik perempuan, kamu tertipu. Mereka tidak pernah berniat melepaskan sekte. Mereka sudah bersekongkol dengan ras iblis. Menyuruh ras iblis mengepung sekte. Apa? Kalau begitu, semua orang di sekte... Bukan kamer. Sekte aman. Ras iblis yang datang mengepung semuanya sudah mati. Kakak senior, seharusnya kau tidak datang ke sini. Tempat ini berbahaya, cepat pergi. Terlambat untuk pergi. Berani mengacaukan rencana besar keluarga Luo. Kamu benar-benar berani.
Hukum itu adalah tuan rumah keluarga Luo. Gimana guruku? Hei bocah, siapa kamu? Sekte Pedang Benua Utara, Ye Chen. Sekte Pedang Benua Utara, Ye Chen. Ye Chen belum pernah dengar. Benua Utara itu tempat yang dingin dan tandus. Tempat tandus seperti itu tidak akan melahirkan jenius. Bahkan jika dia jenius kultivasi, lalu kenapa di hadapan keluarga Luo dan keluarga Qin, dia tetap seperti semut yang tak berarti? Kamu adalah satu-satunya murid yang diterima oleh Tiago Langit Gelap, Ye Chen. Aku pernah dengar tentangmu. Dulu kamu cukup terkenal di Benua Utara. Lalu kudengar kau 1000 tahun berlatih ilmu pedang dasar, kan? Ya, aku. Gimana guruku? Bagaimana dia mati? Hanya kau? Seorang alam semidewa yang berlatih ilmu pedang dasar selama 1000 tahun. Pantas menanyai aku? Aku hanya ingin satu jawaban. Jika kau tidak bilang, maka ku anggap seluruh keluarga Luo yang membunuh guruku. Maka akan ku buat seluruh keluarga Luo ikut mati. Ya Tuhan, apa yang dikatakan bocah ini? Seorang pecundang yang berlatih pedang 1000 tahun, berani mengancam keluarga Luo di depan umum. Jangan-jangan dia jadi gila karena latihan pedang? Dia hanya seorang alam semidewa. Tuan rumah keluarga Luo saja bisa membunuhnya dengan sekali tiupan. Dengan begitu, dia berani datang untuk membajak pernikahan, mau jadi pahlawan selamatkan gadis cantik? Lucu sekali. Kurang ajar. Kau mau mati, aku akan mewujudkannya. Tuan rumah hanya alam semidewa, tidak perlu tuan turun tangan sendiri. Kakak senior, hati-hati. Dia adalah ahli alam Kaisar Agung. Jangan khawatir. Bagiku hanya satu tebasan pedang saja. Ombong, terimalah kematian. Tuan. Tuan Ye. Kalian juga ikut datang? Kemanapun Tuan pergi, aku akan mengikuti. Aku juga tidak ada urusan, jadi aku datang melihat. Berani membunuh anggota keluarga Luo. Aku, tetua ini, akan membakar kalian menjadi abu. Seekor binatang iblis berani berbuat onar di keluarga Luo kami mati. Dasar tua bangka, aku tidak takut padamu. Tuan, aku bukan lawannya. Kamu mundur dulu. Selanjutnya serahkan padaku. Berani datang ke keluarga Luo untuk membuat masalah. Hari ini aku, tetua ini, di depan semua orang akan membunuhmu. Karena kau mewakili keluarga Luo untuk maju duluan. Maka mulai dari kau. Apa yang dikatakan sampah ini? Tetua Luo adalah eksistensi setengah langkah Tianzun. Dengan sekali tangan bisa membunuh alam Kaisar Agung. Dia hanya alam semidewa berani begitu sombong. Dia berani datang untuk merampas pengantin. Yang diandalkannya adalah binatang iblis ular puncak Kaisar Agung, kan? Binatang iblis ular pun bukan tandingan keluarga Luo. Sampah seperti dia, apa modalnya? Tunggu saja. Dia pasti akan dibunuh oleh Tetua Luo dengan satu tepukan. Tetua Luo beberapa ikan busuk udang busuk ini jika keluarga Luo tidak bisa menanganinya. Biarkan keluarga Qin yang turun tangan. Tuan Muda Qin, tunggu sebentar. Aku akan membunuh mereka di tempat sekarang. Kakak senior, hati-hati. Jurus penguburan pedang. Tidak mungkin. Seorang alam semidewa. Satu tebasan pedang langsung membunuh setengah langkah Tianzun. Ini benar-benar mustahil.
Kakak kamu hebat sekali. Biasa aja. Ini bukan apa-apa. Sakit? Tidak sakit. Tidak sakit kok. Ini salep darah naga penumbuh daging. Bisa melancarkan darah dan menumbuhkan daging, tidak meninggalkan bekas luka. Terima kasih, Nona Ji. Terima kasih, Kak Ji. Ye Chen, Aku sudah salah lihat. kukira kau menyembunyikan level. Bisa datang ke keluarga Luo dan membuat masalah. Aku tidak menyembunyikan level. Apa maksudmu? Aku. Memang alam semi dewa. Apa? Dia tidak menyembunyikan level. Dia benar-benar hanya alam semidewa. Alam semidewa bisa dengan satu tebasan membunuh. Setengah langkah Tianzun ini tidak mungkin. Mengerikan. Pedangnya sangat mengerikan. Aku hanya ingin satu jawaban. Bagaimana guruku meninggal? Di mana dia? Kakak senior, setelah kakek membawaku kembali ke keluarga Luo memaksaku menikah ke keluarga Qin. Kakek tidak setuju. Mereka lalu mengurung kakek. Lalu tiba-tiba kakek meninggal. Di mana kamu mengurung guruku? Dan bagaimana dia meninggal? Ye Chen, Tiago Langit Gelap, adalah anggota keluarga Luo. Apapun yang terjadi padanya, ini urusan keluarga Luo. Tidak ada hubungannya denganmu. Aku aslinya bayi terlantar, guruku yang mengadopsiku dan membesarkanku. Aku awalnya tidak memiliki akar spiritual. Guruku bilang, meskipun tanpa akar spiritual, tetap bisa berkultivasi. Guruku dan aku seperti guru dan ayah. Tapi, kamu malah bilang padaku, tidak ada hubungannya dengan aku? Tuan rumah keluarga Luo, kamu, seorang kultivator puncak alam Tianzun, apalagi kepala keluarga, tapi ditanya seperti ini oleh seorang alam semidewa, khawatirnya akan menjadi bahan tertawa. Siapa kamu? Aku tidak suka orang ikut campur urusanku. Jika kau memaksa campur tangan, aku anggap kau bersekongkol dengan keluarga Luo dan menyebabkan kematian guruku. Aku akan menghitungnya bersamamu juga. Tuan Rumah Qin, jangan marah. Biar aku yang menghajar penjahat yang bicara sembarangan ini. Ini manifestasi Tianzun. Tuan rumah keluarga Luo akan turun tangan sendiri. Tuan rumah keluarga Luo berada di puncak Tianzun. Alam suci tidak muncul. Tak ada yang bisa menandinginya. Ye Chen ini hanya di alam semidewa. Meskipun jalan pedangnya agak aneh, di hadapan puncak Tianzun, dia tetap seperti semut. Kakak senior. Berdiri di belakangku saja. Jangan gugup. Tuan, ini manifestasi Tianzun. Hanya alam suci yang bisa menghancurkannya. Jika kau takut, pergilah sendiri. Aku bertekad mengikuti Tuan. Bahkan jika harus mati, aku tidak takut. Tuan Ye, persekutuan 100 hartaku juga memiliki ahli di benua tengah. Bagaimana jika aku mendatangkan ahli persekutuan 100 harta untuk membantumu? Tidak perlu. Aku akan membalaskan dendam guruku sendiri. Tak perlu bantuan orang lain. Ye Chen, sebelum mati, apa kau masih punya pesan terakhir? Tunggu. Kau takut mau memohon ampun, sudah terlambat. Sebelum bertarung, aku ingin menanyakan satu hal. Baik, sekalian menghitung semua. Apa itu? Siapa yang diam-diam bersekongkol dengan ras iblis? Dan menyuruh ras iblis mengepung sekte pedang benua utaraku? Siapa yang diam-diam bersekongkol dengan ras iblis? Hingga ras iblis mengepung sekte pedang benua utara. Apa? Ternyata ada yang bersekongkol dengan ras iblis. Ras iblis dan kita ras manusia memiliki permusuhan yang dalam, tak bisa didamaikan. Siapapun yang bersekongkol dengan ras iblis akan dibasmi oleh ras manusia. Ras iblis kejam dan haus darah. Telah membantai jutaan ras manusia. Masih ada yang berani bersekongkol dengan ras iblis. Sekte pedang benua utara juga merupakan sekte jalan benar. Jika ada yang bersekongkol dengan ras iblis mengepung sekte pedang, kita tidak bisa tinggal diam. Ye Chen, ras iblis menyerang sekte pedang benua utara. Apa hubungannya dengan kita? Kamu salah orang. Guruku meninggal. Ras iblis langsung tahu kabar kematiannya. Mereka mengumpulkan pasukan untuk mengepung sekte pedang.
Coba tanya siapa yang memberitahu kabar kematian guruku kepada ras iblis. Selain keluargamu, Luo, siapa lagi? Omong kosong, keluarga Luo dan ras iblis bermusuhan. Mana mungkin bersekongkol dengan ras iblis tuan rumah keluarga Luo. Jika kau tidak bisa memberi penjelasan, utang ini terpaksa akan ditanggung oleh keluarga Luo. Kurang ajar. Hanya setengah dewa berani tidak sopan. Mati. Ya ampun, apakah aku salah lihat? Dia berhasil menahan serangan puncak Tianzun. Tidak, bukan menahan, melainkan membunuh dengan satu tebasan pedang. Apakah dia benar-benar hanya alam semidewa? Aku tidak percaya, sampai mati pun aku tidak percaya. Mustahil telapak tanganku ini, bahkan puncak Kaisar Agung pun akan hancur tak bersisa, kau malah tidak apa-apa. Jangan bilang 1 telapak, 10 telapak pun sama saja, Tuan. Anda benar-benar terlalu kuat. Kakak senior, andai saja kakek masih hidup, melihatmu begitu hebat, kakek pasti akan sangat senang. Tuannya benar-benar telah menciptakan keajaiban. Tuan rumah keluarga Luo, orang ini aneh. Mungkin pedangnya ada masalah, kau harus hati-hati. Memang aneh, tapi bagaimanapun juga dia hanya alam semidewa. Aku tidak percaya tidak bisa membunuhnya tombak pembunuh dewa. Anak muda hari ini pasti kubunuh kau. Keras kepala. Kalau begitu 1 tebasan lagi untukmu. Tidak mau insyaf. Kalau begitu 1 tebasan lagi untukmu. Matilah kau. Aku punya 1 tebasan. Membuka gerbang surga. Pedang membuka gerbang surga, astaga. Ternyata itu adalah pedang membuka gerbang surga yang legendaris. Bagaimana dia melakukannya? Benar-benar monster. Aku curiga. Mungkin dia adalah seorang kuno besar yang menyamar. Mustahil. Master besar. Ini pasti seorang master besar. 1 tebasan mengalahkan puncak Tianzun. Hanya seorang santo yang bisa melakukan itu. Mungkin. Dia benar-benar seorang master santo. Kamu bilang, bagaimana guruku mati? Aku tidak membunuh gurumu. Lalu bagaimana? Apa penyebab kematian guruku? Tiago Langit Gelap tidak setuju Lora Ungu menikah dengan Qin tanpa tanding. Karena nasihatku tidak digubris, aku menyegel kultivasinya dan memenjarakannya di balai hukuman. Tak disangka keesokan harinya dia meninggal. Tiago Langit Gelap, tahukah kamu betapa besarnya keluarga Qin? Keluarga Qin mengincar Lora Ungu, itu suatu kehormatan baginya. Berani-beraninya kamu menolak? Ketua keluarga Lora adalah cucuku. Dia tidak mau menikah dengan Qin tanpa tanding. Aku akan menghormati keinginannya, tak akan memaksanya. Bodoh, Qin tanpa tanding memiliki bakat suci. Cepat atau lambat dia akan mencapai alam suci. Saat itu kalian kakek dan cucu akan meroket, dan kamu yang terjebak di tengah langkah Tianzun selama ratusan tahun. Jika kamu setuju, keluarga Qin akan memberimu 1 pil penciptaan. Maka kamu bisa langsung terobos ke alam Tianzun. Ketua keluarga, aku sudah mengambil keputusan. Bahkan alam Tianzun sekalipun, atau bahkan jika diberikan kesempatan menembus alam suci, aku tidak akan memaksa Lora menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Karena kamu keras kepala, pikirkan baik-baik dulu. Hei kalian, bawa dia ke balai hukuman. Berarti, guruku masih di balai hukuman? Yang masih di balai hukuman. Bawa aku ke balai hukuman sekarang!
Kakek. Guru. Entah siapa yang meninggalkanmu di pinggir jalan. Kita ada jodoh. Aku bawa kau pulang ke sekte. Guru, aku ingin berlatih pedang. Si Chen, kau ingin berlatih pedang, ya berlatihlah, guru mendukungmu. Guru, aku ingin di bawah gunung pedang berlatih pedang 1000 tahun hingga ilmu pedangku sempurna. Si Chen, kau punya tujuan dalam hati, kalau begitu berusahalah. Guru akan menyediakan semua sumber daya kultivasi, entah berhasil atau gagal, kau tak perlu peduli pandangan orang lain. Guru. Murid. Datang terlambat. Guru. Maaf, aku terlambat. Kakek dibunuh, kakek sudah meninggal. Keluarga Luo tidak peduli membiarkan mayat kakek dipaku di pohon. Ayo. Guruku jelas dibunuh dengan sengaja. Ki pedang yang tertinggal di tubuhnya adalah bukti. Katakan. Siapa yang membunuh guruku? Aku. Aku benar-benar tidak tahu ki pedang di tubuh gurumu. Aku juga tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Kau seorang puncak Tianzun. Seseorang masuk ke balai hukuman dan membunuh guruku. Kau bilang tidak tahu? Kau ingin melindungi pelaku atau tidak berani mengaku? Aku. Sepertinya Tiago Langit Gelap benar-benar dibunuh dengan sengaja. Ki pedang yang tertinggal di tubuhnya agak familiar. Sepertinya. Ki pedang Tiangang khas gerbang pedang surga. Gerbang pedang surga. Di mana sisa-sisa sekte pedang benua utara berani membunuh anakku, aku pasti akan menghancurkanmu. Di mana sisa-sisa sekte pedang benua utara berani membunuh anakku, aku akan mencincangmu menjadi potongan-potongan kecil. Dia datang untuk menjemput mayat Tiago Langit Gelap. Berarti kau adalah Ye Chen dari sekte pedang benua utara, kan? Benar. Siapa kau? Aku adalah pemimpin gerbang pedang surga, nak. Apakah kau di Lautan Biru, benua utara, membunuh anakku Li Penunggang Angin dan juga tetua pedang kami, Sang Gila Pedang? Ya. Mereka mencoba menghalangiku satu tebasan pedang dan mereka mati. Baik. Kalau begitu, aku akan mencincangmu hingga kau tak bisa bangkit lagi selamanya. Kebetulan, aku punya urusan dengan gerbang pedang surga kalian. Apakah guruku kau yang bunuh? Reputasi sekte pedang benua utara selalu berada di atas gerbang pedang surga, Tiago. Langit Gelap adalah pemimpin sekte pedang aku. Sebagai pemimpin gerbang pedang surga, berduel pedang dengannya. Siapa sangka dia bahkan tak bisa menahan satu tebasan pedangku. Ternyata kaulah yang membunuh kakekku. Kau juga memaku kakekku di batang pohon untuk menghinanya. Kau sengaja melakukannya. Tiago Langit Gelap kalah. Siapa yang bisa disalahkan? Sekarang seluruh dunia akan tahu gerbang pedang surga jauh lebih unggul dari sekte pedang. Kau membunuh guruku, maka biarkan seluruh gerbang pedang surga menjadi pengiring kuburnya. Kau bunuh guruku, maka biarkan seluruh gerbang pedang surga menjadi teman kubur. Kamu berani memusnahkan gerbang pedang surgaku? Kau semut dari alam semidewa, berani bicara seenaknya. Kau siapa aku, pemimpin gerbang? Ini manifestasi Tianzun apa? Manifestasi Tianzun pemimpin gerbang Li adalah pedang raksasa. Ini berarti pemimpin gerbang Li sudah menembus ke alam Tianzun. Kapan pemimpin gerbang Li menembus? Baru-baru ini, pemimpin gerbang Li masih setengah langkah Tianzun. Sepertinya pemimpin gerbang Li mendapat keberuntungan besar. Benar. Yang penting, pemimpin gerbang Li setelah naik ke Tianzun, manifestasi Tianzunnya masih berupa pedang. Kekuatan tempurnya dibanding Tianzun lain jauh lebih kuat. Anak muda dengar, kau yang hanya alam semidewa berani tidak hormat pada Tianzun, bertelut dan terima kematian. Baik Kaisar maupun Tianzun. Di mataku, hanya urusan satu tebasan pedang. Anak muda kau cari mati. Pemimpin gerbang, tenangkan amarah. Hanya seorang alam semidewa, kenapa pemimpin gerbang harus turun tangan? Aku bisa membunuhnya dengan sekali angkat tangan. Baik, ku beri kalian kesempatan, kalian bertiga serang bersama.
Baiklah, aku beri kalian kesempatan kalian bertiga maju bersama. Setan menyerahlah. Ini adalah tahta teratai hati pedang. Mustahil dia baru alam semidewa. Bagaimana mungkin bisa mencapai tahta teratai hati pedang? Tidak. Palsu pasti palsu. Giliranku. Tiga Penatua Agung. Satu tebasan pedang membunuh gerbang pedang surga. 3 Penatua Agung benar-benar terlalu kuat. Aku bahkan tidak bisa melihat bagaimana dia mengeluarkan pedangnya, jalan pedangnya. Sampai tingkat apa sebenarnya? Iya. Bos inilah yang legendaris, sungguh bos sejati. Baik. Kau bunuh orang gerbang pedang surgaku sebanyak ini. Aku pasti akan membunuhmu. Sejak saat kau bunuh guruku, gerbang pedang surga sudah tidak perlu ada. Aku tidak percaya. Seorang alam semidewa di hadapanku, seorang Tianzun sejati. Mana bisa kau berbuat seenaknya? Penampakan menjadi pedang. Aku juga tidak tahu. Penampakan Tianzunmu ini jika dihancurkan apa yang akan terjadi padamu? Sungguh. Lihat bagaimana aku akan membunuh Moki pedang Tiangang 1, tebasan penghancur dunia. Menggunakan penampakan sebagai pedang tebasan ini bisa disebut menghancurkan dunia. Tianzun Cultivator pedang sungguh menakutkan. Kekuatan pembunuhannya nomor 1 jurus penguburan pedang. Mengubur matahari dan bulan. Apa? Apa? Tidak. Penampakan surgawiku. Bagi seorang kultivator alam Tianzun, begitu penampakan hancur, kultivasinya akan turun. Sekarang, pemimpin sekte Li mungkin sudah jatuh ke alam Kaisar Agung. Siapa sangka, penampakan surgawi seorang Tianzun pedang bisa dipotong dengan satu tebasan. Saudara Ye Chen terlalu mengerikan. Selama 1000 tahun, orang ini sama sekali tidak terkenal. Dia tidak bersuara biasa saja, tapi begitu bersuara, sungguh mengejutkan. Kau bunuh guruku dan menggunakan energi pedang untuk menempelkannya di batang pohon sebagai penghinaan. Kalau begitu, biarkan kau merasakan rasanya ditusuk ribuan anak panah, 1000 pedang di ruang hampa. Jangan bunuh aku. Pelaku utama yang membunuh gurumu bukan aku. Apa katamu? Ada pelaku utama lain? Siapa sebenarnya? Jangan bunuh aku. Pembunuh sebenarnya gurumu bukan aku. Apa katamu? Pembunuh sebenarnya adalah orang lain. Siapa sebenarnya? Li kembali ke asal dari gerbang pedang surga membunuh pemimpin sekte pedang tanpa alasan. Perbuatan keji orang jahat seperti ini harus langsung dibunuh. Aku harus membalas dendam untuk guruku. Kamu berani campur tangan? Orang seperti Li kembali ke asal yang berhati jahat. Semua orang berhak membunuhnya. Harus segera dibunuh agar tidak mengganggu dunia. Meskipun dia mati, biarkan dia menyelesaikan bicaranya. Bicar. Siapa pembunuh guruku? Li kembali ke asal. Kamu harus pikirkan baik-baik. Beberapa perkataan tidak boleh sembarangan. Pembunuh sebenarnya Tiago Langit Gelap adalah kepala keluarga Cincin Pendekar. Pembunuh sebenarnya dari Tiago Langit Gelap adalah kepala keluarga Cincin Pendekar. Apa kepala keluarga Qin adalah pelaku sebenarnya? Bukankah keluarga Qin hendak dengan besar-besaran menikahi Lora Ungu? Mengapa membunuh kakeknya? Omong kosong.
Li kembali ke asal kamu yang akan mati berani memfitnah keluarga Qin kami. Kamu cari mati. Apakah kamu punya bukti? Aku awalnya hanya setengah langkah Tianzun Qin pendekar yang menemuiku. Dia bilang akan memberiku 1 pil penciptaan, membantuku mencapai alam Tianzun. Tapi harus membantunya melakukan 2 hal. Hal pertama adalah menyuruhku membantu dia membunuh Tiago Langit Gelap. Karena Tiago Langit Gelap menentang Lora Ungu menikah dengan Qin tanpa tanding. Hal kedua adalah menyuruhku mengirim orang berita kematian Tiago Langit Gelap memberitahu kepada ras iblis. Membuat ras iblis yang bersembunyi di benua utara pergi memusnahkan sekte pedang. Jika yang dikatakan Li kembali ke asal benar, tindakan keluarga Qin sungguh membuat marah dewa dan manusia. Demi kepentingan pribadi, bukan hanya membunuh Tiago Langit Gelap, tetapi juga bersekongkol dengan ras iblis, benar-benar aib bagi ras manusia. Biasanya keluarga Qin di permukaan selalu gemerlap dan megah adalah perwakilan seni bela diri benua tengah, sebenarnya di dalamnya busuk semua. Omong kosong. Li kembali ke asal mengada-ada, memfitnah keluarga Qin. Niatnya keji. Qin pendekar, kamu mau mengelak? Terus terang saja. Saat kita bertransaksi, untuk berjaga-jaga, diam-diam, aku menggunakan azimat bayangan gambar untuk merekam semuanya. Apa? Kau benar-benar menggunakan azimat bayangan gambar? Dasar bajingan terkutuk. Kepala keluarga Qin, sepertinya kau mengaku tanpa dipaksa. Keluarga Qin benar-benar lebih kejam dari binatang. Demi memaksaku menikah dengan Qin tanpa tanding, diam-diam kau membunuh kakekku. Kau bukan manusia. Yang harus disalahkan adalah Tiago Langit Gelap yang tidak tahu diri. Keluarga Qin ini statusnya tinggi, dia berani menolak perjodohan ini. Tiago Langit Gelap hanyalah seorang setengah langkah Tianzun. Aku, tetua keluarga Qin, berada di setengah alam suci. Seorang setengah suci di dunia ini. Masa kalian mau bermusuhan dengan keluarga Qin demi orang mati? Siapapun yang membunuh guruku tak akan kuampuni. Ini tidak ada hubungannya dengan ada atau tidaknya setengah suci di keluarga Qin. Ye Chen, kau sungguh sombong. Tuan Ye, dalang dibalik pembunuhan gurumu adalah Qin pendekar. Aku hanya terhasut olehnya. Mohon Tuan Ye ampuni aku. Mengampunimu? Lalu, guru saya di alam sana takkan tenang. 1000 pedang menembus jantung. Tenang saja. Keluarga Qin akan segera menyusulmu. Ye Chen, kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Qin? Bukan aku yang ingin menjadi musuh keluarga Qin, tapi keluarga Qinmu memaksaku bermusuhan dengan seluruh sekte pedang benua utara, membunuh guruku, berkonspirasi dengan ras iblis, berniat menghancurkan sekte pedangku, memaksa adik perempuanku menikah ke keluarga Qin. Keluarga Qin mengandalkan prestisnya dan leluhur setengah suci, selalu berbuat sesuka hati, memutar balikan fakta. Ini tipikal hanya pejabat yang boleh membakar, rakyat tidak boleh menyalakan lampu. Keluarga Qin bersekongkol dengan ras iblis membunuh pemimpin sekte pedang. Harus ditumpas. Nyawa dibayar nyawa sudah sewajarnya. Giliranmu. Ye Chen, kamu bersikeras bertarung sampai mati. Sebenarnya masih ada jalan keluar. Pikirkan baik-baik. Keluarga Qin dijaga oleh leluhur setengah suci. Jalan keluar? Nggak ada, rasakan pedangku. Berani tidak sopan pada keluarga Qin. Kamu mencari mati. Berani tidak hormat pada keluarga Qin kamu ini mencari maut. Kakek. Tanpa tanding, jangan kesini pergi, cepat pergi kembali ke keluarga Qin dan minta leluhur keluar. Benar juga tuan rumah keluarga Qin di hadapan Ye Chen hanya 1 tebasan pedang. Tuan rumah keluarga Qin benar-benar rela azimat penembus angkasa sangat berharga. Dia tidak menggunakannya untuk melarikan diri, malah memberikannya pada Qin tanpa tanding. Dia pasti akan untuk keluarga Qin menyimpan garis keturunan jika Qin tanpa tanding tidak melarikan diri. Dia juga akan mati di sini. Tidak berguna. Qin tanpa tanding berniat mengganggu adik perempuan guruku, dia tidak akan lolos. Ye Chen, jangan terlalu sombong. Tunggu leluhur keluarga Qin keluar, itulah hari kematianmu. Oh ya, kalau begitu kamu mati saja dulu. Aku hanya mengurung Tiago Langit Gelap di balai hukuman. Tidak kusangka, keluarga Qin begitu licik dan ambisius, tega membunuh Tiago Langit Gelap. Jika sejak awal tahu keluarga Qin sehitam itu, bagaimanapun juga aku tidak akan menyetujui pernikahan ini. Tuan rumah keluarga Luo. Tidakkah kau rasa kau baru mengatakan kata-kata munafik ini sudah terlambat sekarang?
Ye Chen, masalah ini sungguh tidak ada hubungan denganku. Aku tidak terlibat. Dalam pembunuhan Tiago Langit Gelap. Sungguh tidak sebagai kepala keluarga Luo. Seorang puncak Tianzun Li kembali ke asal menyusup ke balai hukuman untuk membunuh, masa kau tidak tahu? Li kembali ke asal membunuh guruku, pasti kau tahu. Tapi kau tidak mencegah, malah membiarkan. Dari sini kau adalah kaki tangan. Saat itu Qin pendekar mengajakku minum, dia menahanku, alasan tidak ada artinya. Aku tanya lagi, kenapa keluarga Qin tertarik pada adik perempuanku? Memaksa adikku menikah dengan Qin tanpa tanding. Karena Lora Ungu adalah yang langka dalam 10.000 tahun tubuh Gyokyin mistik. Tubuh Gyokyin mistik, meskipun langka. Namun di benua tengah yang luas yang setara dengan tubuh Gyokyin mistik, pasti ada juga wanita dengan fisik itu. Kenapa keluarga Qin hanya memilih adik perempuanku? Bahkan untuk mencapai tujuan begitu tidak bermoral, katakan. Dengar. Qin tanpa tanding memiliki postur orang suci. Lora Ungu adalah tubuh Gyokyin mistik. Sedangkan keluarga Qin memiliki teknik rahasia terkait memungkinkan Qin tanpa tanding melalui cara pertemuan Yin dan Yang. Terus-menerus mengambil dari dalam tubuh Lora Ungu esensi spiritual bawaan akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasi Qin tanpa tanding. Jadi keluarga Qin mengincar Lora Ungu. Apa ini? Bukankah ini metode perut bakar manusia? Menjadikan manusia sebagai tungku mengambil esensi spiritual. Keluarga Qin sungguh kejam dan licik. Sungguh tidak memperlakukan manusia sebagai manusia. Iya, begitu menjadi perut bakar manusia dalam 3 tahun esensi spiritual di dalam tubuh diambil habis, tubuh akan kering dan mati. Perut bakar manusia. Bagus benar perut bakar manusia ini, Lora. Setidaknya adalah anggota keluarga Luo. Kamu sebagai kepala keluarga tahu betul bahwa begitu menjadi tungku latihan orang lain akan seperti apa akibatnya. Tapi kamu demi kepentingan diri sendiri tetap melakukannya meskipun mengetahuinya. Kamu sebagai kepala keluarga, bagus sekali peranmu. Ye Chen, aku salah. Aku tahu aku salah. Aku sempat tergoda setan sesaat terpengaruh oleh keluarga Qin. Aku mohon, maafkan aku sekali ini. Maafkan kamu? Apakah guruku bisa menghidupkan orang mati? Ribuan panah menembus jantung. Adik perempuan. Orang yang menyakiti guru. Sudah kubunuh semuanya. Dan juga Qin tanpa tanding yang mengincarmu, tapi dia berhasil kabur ke keluarga Qin. Tidak perlu terburu-buru, kita kuburkan guru dulu. Aku ikut kakak senior. Guru, orang yang telah menyakitimu, muridmu telah membunuh mereka di sekte, semuanya baik-baik saja. Aku akan membawa adik perempuan kembali ke sekte. Jangan biarkan dia diintimidasi guru. Jika arwahmu di surga, beristirahatlah dengan tenang. Tuan Ye ini adalah kristal es ribuan tahun diletakkan di dalam peti mati agar tubuh tidak membusuk. Nona Ji, kristal es ribuan tahun sangat berharga aku. Tuan Ye tidak usah sungkan denganku. Baik, terima kasih Nona Ji. Selanjutnya aku akan berjaga di makam guru selama 7 hari, jadi aku butuh seseorang untuk menyampaikan pesan ke keluarga Qin. Biarkan aku yang membantu persekutuan 100 harta memiliki toko di seluruh benua tengah. Apa yang ingin kamu sampaikan ke keluarga Qin? Aku bisa menyampaikannya. Sampaikan kepada keluarga Qin, serahkan Qin tanpa tanding dalam 7 hari. Orang lain di keluarga Qin, aku bisa mengabaikannya jika tidak. Setelah 7 hari kematian guruku, aku pasti akan datang sendiri menghancurkan keluarga Qin. Baik, aku akan membantumu sekarang menyebarkan berita itu. Tuan, aku juga turut berjaga untuk guru Tuan. Saudara Ye Chen benar-benar setia. Mantan kepala suku Luo memiliki murid seperti ini di alam baka, arwahnya bisa beristirahat di tenang. Penghapusan saudara Ye belum selesai, sudah menyampaikan pesan ke keluarga Qin. Hal ini pasti akan mengguncang seluruh benua tengah. Keluarga Qin memiliki seorang leluhur setengah suci. Entah setelah leluhur keluarga Qin selesai bertapa, bagaimana dia akan menanggapinya. Kakek-kakek, cepat keluar, tolong. Jika kakek tidak keluar, keluarga Qin kita akan hancur.
Apa yang sebenarnya terjadi? Kakek-kakekku meninggal dibunuh oleh Ye Chen. Ye Chen juga ingin membunuhku dan juga memusnahkan keluarga Qin. Mohon kakek menegakkan keadilan. Apa katamu? Apa katamu? Leluhur Ye Chen dari sekte pedang benua utara membunuh kakek. Tidak hanya itu. Li kembali ke asal pemimpin gerbang pedang surga dan juga kepala keluarga Luo. Juga dibunuh olehnya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Ye Chen menerobos masuk ke keluarga Luo membunuh Qin Pendekar. Membunuh Tiago Langit Gelap. Leluhur Tuan Muda, ada masalah besar. Kepala pelayan. Apa yang terjadi? Jangan-jangan Ye Chen itu datang membunuh ke keluarga Qin. Mustahil. Jika dia berani datang menyerang keluarga Qin, aku akan mencincangnya menjadi potongan-potongan kecil. Leluhur orang bernama Ye Chen itu menyuruh orang untuk menyampaikan pesan katanya dalam 7 hari menyerahkan Tuan Muda. Jika tidak, setelah 7 hari kematian gurunya, dia akan datang sendiri ke keluarga Qin untuk menuntut pertanggungjawaban. Dia akan datang ke keluarga Qin kita untuk menuntut pertanggungjawaban. Benar-benar mulut besar. Keluarga Qin yang agung adalah keluarga setengah suci. Dia berani begitu arogan. Leluhur Ye Chen ini sangat arogan. Dia bilang akan datang ke keluarga Qin untuk menuntut pertanggungjawaban. Dia pasti akan datang, leluhur. Bagaimana kita harus menghadapinya? Jangan terburu-buru. Masih ada beberapa hari sebelum 7 hari, aku sudah punya rencana. Leluhur harus membunuh orang ini untuk membalaskan dendam kakek. Jalan pedang Ye Chen agak aneh. Di alam semidewa, dia bisa membunuh dengan satu pedang puncak Tianzun. Sungguh luar biasa, namun tidak masalah. Aku akan mengundang beberapa teman lama menyusun formasi pembunuh yang mematikan. Jika dia berani datang, pasti mati. Itu sangat bagus. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri kematian Ye Chen yang mengerikan lalu merebut Lora Ungu. Kuali tubuh manusia yang aku incar tidak boleh dilewatkan. Guru, ini minuman keras kesukaanmu. Aku temani kau minum 1 botol lagi, nanti kalau ingin minum beritahu aku dalam mimpi, aku akan datang menemanimu minum. Tujuh hari sudah lewat, dari keluarga Qin masih belum ada kabar. Tuan, belum terlihat gerakan dari keluarga Qin. Sepertinya keluarga Qin tidak berniat menyerahkan orang. Tuan Ye, informasi yang kudapat. Nenek moyang keluarga Qin sudah keluar dari pertapaan. Kecuali seorang suci datang langsung setengah suci adalah yang terkuat. Aku khawatir. Adik perempuan kecil ada kakak senior di sini, jangan khawatir. Hanya setengah suci. Seberapa tahu kau tentang keluarga Qin? Selain nenek moyang setengah suci, kekuatan apa lagi yang mereka miliki? Tuan Ye, ini data lengkap keluarga Qin. Nenek moyang keluarga Qin punya banyak koneksi berteman dengan banyak orang kuat. Selain itu, kelebihan utama keluarga Qin adalah hubungan dengan Sekte Dao Surga. Sekte Dao Surga. Sekte Dao Surga adalah sekte tertinggi di benua Tianlan. Satu-satunya suci di benua Tianlan berada di Sekte Dao Surga, yaitu pemimpin sekte yang dihormati sebagai Sang Suci Dao. Qin tanpa tanding memiliki bakat luar biasa berpotensi menjadi suci. Jadi sebenarnya Qin tanpa tanding sudah berguru ke Sekte Dao Surga sebagai murid terakhir Sang Suci Dao. Keluarga Qin di benua tengah bahkan di seluruh benua Tianlan memiliki prestis yang tinggi. Bertindak tanpa aturan. Pertama, keluarga Qin memiliki leluhur setengah suci. Kedua, adalah Qin tanpa tanding menjadi murid Sang Suci Dao. Nama Sang Suci Dao dikenal di seluruh benua Tianlan 1000 tahun lalu. Perang besar manusia dan iblis. Sang Suci Dao turun tangan langsung mengalahkan Raja Iblis, itulah yang membawa kedamaian bagi ras manusia di benua Tianlan. Benar. Jadi di mata semua ras manusia di benua Tianlan ini, Sekte Dao Surga adalah tempat suci. Maksudmu, jika aku ingin menghukum Qin tanpa tanding, Sekte Dao Surga akan campur tangan bahkan melindunginya, ya? Jika Qin tanpa tanding terancam, Sekte Dao Surga pasti akan melindunginya. Bahkan Sang Suci Dao sendiri mungkin turun tangan. 1000 tahun lalu, ras iblis menyerang ras manusia saat krisis. Sang Suci Dao muncul dan bertarung melawan Raja Iblis. Setelah pertempuran itu, Sang Suci Dao tak pernah muncul selama 1000 tahun. Sekarang, akankah Sang Suci Dao muncul untuk Qin tanpa tanding? Sangat mungkin Qin tanpa tanding memiliki bakat suci, dapat mewarisi ajaran Sang Suci, Dao Sang Suci. Dao tidak akan membiarkannya celaka. Kakak senior, bagaimana kalau kita kembali ke benua utara? Lagi pula, kita sudah membalaskan dendam kakekku. Lagi pula, Qin tanpa tanding belum menyakitiku. Tidak perlu demi dia bermusuhan dengan seluruh Sekte Dao Surga. Adiknya perempuan kecil. Kadang bukan soal memaafkan lalu semuanya selesai.
Jin tanpa tanding berbakat suci menganggapmu sebagai tungku manusia. Dia tidak akan melepaskanmu, energi spiritualmu membantunya berlatih lebih cepat. Peluangnya mencapai alam suci akan semakin besar. Bagaimana dia rela melepaskannya? Lalu kita harus bagaimana? Mudah. Kita pergi ke keluarga Qin sekarang. Gampang. Kita langsung ke keluarga Qin. Tuan Ye, kamu pergi ke keluarga Qin begitu saja? Di pihak keluarga Qin pasti sudah dipasang jaring laba-laba. Hati-hati ada jebakan, tidak apa? Jaring, laba-laba bagaimanapun, hanya soal satu tebasan pedang. Kakak senior, peti mati kakek. Bawa peti mati guru. Setelah selesai dengan keluarga Qin, kita kembali ke benua utara. Ku bukan guru di dalam sekte. Peti mati mantan kepala sekte, biar saya yang bawa. Baik, kalau begitu kamu yang bawa. Ayo kita pergi ke keluarga Qin. Lihat itu Ye Chen, dia keluar. Pantas saja Ye Chen turun tangan. Apa dia mau menggugat keluarga Qin? Keluarga Qin punya leluhur setengah suci. Qin, tanpa tanding adalah murid sang suci Dao. Dia sama sekali tidak takut, sungguh tegar. Cepat ikuti, kita harus lihat apa yang terjadi. Keluarga Qin diam-diam bersekongkol dengan ras iblis mengkhianati ras manusia Qin. Tanpa tanding berlatih ilmu sesat berniat menggunakan manusia sebagai tungku merampas esensi spiritual aku datang kali ini. Adalah untuk menuntut pertanggungjawaban keluarga Qin. Keluarga Qin harus memberikan penjelasan. Astaga, ini adalah manifestasi. Setengah suci leluhur. Keluarga Qin telah keluar dari pengasingan. Manifestasi setengah suci jauh lebih kuat dan mengerikan. Jika suci tidak muncul, setengah suci tak terkalahkan. Belum tentu Ye Chen mampu menebas yang mulia dengan pedang, mungkin juga bisa menebas setengah suci dengan pedang. Ye Chen, kamu benar-benar punya nyali besar, berani datang menuntut pertanggungjawaban keluarga Qin? Hanya alam semidewa biasa apa dasarmu? Hanya dengan pedang di tanganku. Baik, orang keluarga Qin ada di sini. Aku ingin melihat apa yang kamu mau. Bagaimana cara menuntut pertanggungjawaban? Karena kamu tidak mau menyerahkan Qin tanpa tanding, maka aku terpaksa pergi sendiri mengambil nyawanya yang hina. Ye Chen, oh Ye Chen, kamu tetap saja terjebak. Ini adalah formasi pembasmi langit 10.000 halilintar. Apalagi kamu. Bahkan jika seorang suci terperangkap juga berisiko binasa, kamu pasti mati. Ye Chen, kau terkena jebakan. Ini formasi pembasmi langit 10.000 halilintar. Apalagi kau, bahkan seorang suci yang terperangkap juga berisiko gugur. Kau pasti mati. Kakak senior. Apa? Ini ternyata legendaris formasi pembasmi langit 10.000 halilintar. Katanya bisa membunuh suci. Lihatlah, bukan hanya leluhur keluarga Qin, seorang setengah suci, ada juga leluhur harta karun surga, leluhur tanpa batas. Kedua setengah suci ini juga datang. Pasti leluhur keluarga Qin mengundang mereka untuk membantu. 3 setengah suci ditambah formasi pembasmi langit, 10.000 halilintar kakak Ye. Aku khawatir dalam bahaya. Laura bahaya. Adik perempuan jangan mendekat. Tenanglah, aku tidak apa-apa. Hingga ajal masih bicara keras. Bahkan seorang suci yang terperangkap di formasi ini tidak berani bilang tidak apa-apa. Anak muda, kau sungguh sombong dan bodoh. Para leluhur bunuh orang ini dulu. Jangan sampai terjadi hal tak terduga. Apa yang dikatakan tanpa tanding masuk akal. Kedua rekan kita serang bersama. Aktifkan formasi besar. Bunuh pencuri ini. Hanya formasi kecil. Lihat satu tebasan pedangku. Hancurkan. Lihat aku hancurkan dengan satu tebasan pedang.
hanya naga petir kecil. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ayo, tebas. Petir penghancur dunia yang dikumpulkan oleh formasi besar. Dia bisa menghancurkannya. Mustahil pedang di tangannya. Benar-benar aneh. Bahkan jika dia bisa menghancurkan petir, lalu bagaimana? Selama dia tidak bisa menghancurkan formasi, dia akan terus dihantam ribuan petir. Dia tidak akan bertahan lama. Tuan Ye benar-benar kuat. Satu tebasan pedang menghancurkan ribuan petir. Belum pernah terlihat sebelumnya. Jalan pedang tuanku sudah tak tertandingi. Kakek, apakah roh Anda di surga melihatnya? Kakak senior berlatih pedang selama 1000 tahun. Kakak senior berlatih pedang selama 1000 tahun. Akhirnya jalan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Formasi pembasmi langit 10.000 Halilintar. Bisa menarik petir langit membunuh semua makhluk. Tidak kusangka Tuan Ye ternyata bisa bertahan. Tuan Ye sekali lagi mengguncang pemahaman kita terlalu kuat. 3 orang setengah suci ini akan salah perhitungan. Mustahil Ye Chen hanya alam semi dewa. Kenapa bisa bertahan formasi pembasmi langit 10.000 Halilintar? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Ye Chen, begitu formasi pembasmi langit 10.000 halilintar terbentuk akan terus-menerus memanggil petir langit untuk membantai. Aku lihat kau bisa bertahan sampai kapan, terus aktifkan formasi besar, bahkan jika harus menghabiskan juga bisa membuatnya mati kelelahan. Formasi pedang pembasmi langit 10.000 Halilintar hanya ini? Hanya segini kekuatannya, itu juga tidak seberapa. Ye Chen, kau sudah di ujung tanduk, masih keras kepala. Di ujung tanduk, karena kau bilang begitu, maka selanjutnya aku akan mulai menghancurkan formasi. Kalian dengar apa yang dia katakan? Dia bilang dia akan menghancurkan formasi, sungguh lucu. Ribu pedang kembali ke asal. Ribu pedang kembali ke asal. Apa yang terjadi? Aku tidak bisa menahan pedangku. Aku juga. Pedangku sudah tidak terkendali, ingin melesat keluar. Ini karena Ye Dalao. Ye Dalao akan menggunakan ilmu pedang tertinggi, bersiap untuk menerobos formasi. Di Gunung Pedang semua adalah sekte pedang peninggalan para leluhur. Sekarang semuanya bergerak ini karena dipanggil oleh sesuatu. Penatua Agung, mungkinkah ini dilakukan oleh ketua sekte? Pasti, ketua sekte yang memanggil ketua sekte di bawah Gunung Pedang berlatih pedang selama 1000 tahun. Hanya ketua sekte yang bisa memanggil pedang di Gunung Pedang. Aku tahu, ini adalah sekte pedang, ilmu pedang tertinggi dalam legenda 10.000 pedang kembali ke asal. Terobos formasi. Pukul formasi. Pertahankan formasi besar, jangan biarkan dia benar-benar membobol formasi.
Formasi besar bobol, mana mungkin orang ini monster macam apa dia? Kami bertiga, setengah suci yang memperkuat formasi pembasmi langit 10.000 halilintar, ternyata berhasil dibobol olehnya. Dia benar-benar alam semidewa. Di dunia ini, mana ada alam semidewa seperti itu? Bobol formasinya kakak senior berhasil membobol formasi. Tuan Ye sungguh tiada tanding. Mengagumkan. Tuan luar biasa setengah suci pun di hadapan Tuan sama sekali tidak ada apa-apanya. Apalagi yang kalian punya, jika sudah habis semua, bersiaplah untuk meninggalkan pesan terakhir. Lihat, setelah kakak Ye memecahkan formasi, dia sama sekali tidak terluka. Formasi yang konon bisa menjebak orang suci, formasi pembasmi langit 10.000 halilintar, bahkan tidak mampu melukai sehelai rambut pun dari kakak Ye. Selanjutnya, apakah kakak Ye akan sendirian dengan pedangnya melawan 3 orang setengah suci? Itu Lurat, aku hanya meminta keluargamu Qin menyerahkan Qin tanpa tanding. Tapi kamu malah melibatkan seluruh keluarga Qin. Anak muda, kamu pikir kamu sudah pasti menang? Di hadapan setengah suci, kamu bukan siapa-siapa. Makarana kalian menghalangi? Aku harus menyelesaikanmu dulu. Baru mencari Qin tanpa tanding untuk dihajar. Ye Chen, kamu tidak akan berhasil. Di hadapan 3 setengah suci, kamu berani sombong. Di belakangku ada guru sang suci Dao. Kamu mau menyentuhku? Tidak akan. Oh ya? Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? 2 rekan, mari bergandengan tangan. Bunuh orang sombong ini. Ayo. Jurus penguburan pedang. Aku punya 1 pedang. Mengubur langit dan bumi. Segelku. Kapak pembelah langitku ternyata terpotong. Mustahil. Langit dan bumi menjadi pedang. Serang bersama, hancurkan pedang ini. Leluhur harta karun surga leluhur tanpa batas telah mati. Astaga. 2 setengah suci dibunuh bersamaan. Sama sekali tidak bisa menahan pedang. Tuan Ye. Kamu jelas hanya di alam semidewa. Kenapa begitu kuat? Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Lalu apa yang masuk akal? Keluarga Qinmu berkolusi dengan ras iblis. Murid keluargamu menggunakan manusia sebagai tungku. Itu yang masuk akal. Ye Chen, jangan memfitnah keluarga Qin. Keluarga Qin kami jujur dan lurus. Mana mungkin berkolusi dengan ras iblis. Beralasan tidak ada gunanya. Mata orang banyak itu tajam. Benar kata senior Ye. Qin pendekar bersekongkol dengan ras iblis. Memberi informasi kepada ras iblis. Menyuruh ras iblis mengepung sekte pedang benua utara. Perbuatan keluarga Qin memalukan. Berkolusi dengan ras iblis. Menyakiti ras manusia. Itu adalah kejahatan yang layak mati. Tidak termaafkan. Kami mendukung senior Ye. Kami mendukung senior Ye. Kalian semut dari alam Kaisar Agung. Berani membicarakan keluarga Qin. Mencari mati. Mau membunuh untuk membungkam? Di depanku kamu tidak bisa. Leluhur. Tanpa tanding. Cepat hubungi Sekte Dao Surga. Guru Sang Suci Dao. Tolong. Gurumu datang.
juga tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak. Berani-beraninya, bajingan. Berani membunuh murid suci. Berani sekali bajingan. Berani-beraninya kau membunuh muridku. Guru. Sang Suci Dao. Dia adalah Sang Suci Dao yang legendaris. Benua Tianlan. Tidak ada yang berani berpura-pura menjadi Sang Suci Dao. Pasti dialah orangnya. 1000 tahun yang lalu, perang besar antara ras iblis dan ras manusia. Sang Suci Dao sendiri yang menindas Raja Iblis. 1000 tahun setelah itu, Sang Suci Dao tidak muncul. Tak kira hari ini dia muncul. Astaga, Sang Suci Dao keluar dari pertapaan. Sang Suci Dao adalah di benua Tianlan satu-satunya kultivator alam suci. Hari ini akhirnya bertemu dengan orang aslinya. Qin tanpa tanding memiliki bakat menjadi seorang suci. Dia juga murid terakhir Sang Suci Dao. Dia pasti akan muncul untuk melindungi Qin tanpa tanding. Anak muda, kenapa kau bunuh muridku? Jika engkau tidak memberi penjelasan, aku akan menindasmu. Menindas? Hanya dengan dirimu. Tundukkan. Hanya kamu, dasar kurang ajar. Berani tidak hormat pada Sang Suci? Sang Suci Dao sangat dihormati. Dia sendiri menyelamatkan umat manusia. Beraninya kau tidak hormat? Orang gila ini. Harus ditundukkan. Guru, dia telah membunuh banyak orang. Kakekku, termasuk leluhurku, dan 2 leluhur setengah suci lainnya. Semua dibunuh olehnya. Guru harus membunuhnya di tempat. Kau hanya alam semi dewa. Tapi ternyata kau menguasai jalan pedang tertinggi. Pantas kau bisa membunuh setengah suci. Keluarga Qin bersekongkol dengan ras iblis. Qin tanpa tanding berniat menggunakan manusia sebagai tungku. Begitu banyak dosa. Tentu aku harus menuntaskan. Kau mau menghalangi? Qin tanpa tanding adalah muridku. Apa yang harus kulakukan padanya? Aku sendiri yang akan memutuskan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Berani? Kau pikir kau siapa? Berani bicara seperti itu pada seorang suci? Kalian para murid Sekte Dao Surga benar-benar buta, menganggap musuh sebagai ayah tapi tidak sadar. Sungguh lucu, menyedihkan. Apa maksudmu? Berani menghina seorang suci? Orang gila ini tidak masuk akal, harus dibunuh. Kau sungguh adalah Sang Suci Dao? Kamu. Apakah benar-benar Sang Suci Dao? Kurang ajar. Berani meragukan identitas suci ini? Berani sekali kau bajingan. Identitas seorang suci bukan untuk diragukan olehmu. 1000 tahun yang lalu, Raja Iblis memimpin ras iblis menyerang besar-besaran kehidupan hancur lebur. Adalah Sang Suci Dao memimpin para pejuang ras manusia bertempur mengalahkan Raja Iblis, menekan ras iblis. Sehingga ras manusia bisa seperti sekarang. Sang Suci Dao berjasa bagi ras manusia. Kau berani tidak hormat? Aku menghormati 1000 tahun lalu yang bertempur melawan Raja Iblis, Sang Suci Dao yang senior. Tapi itu tidak berarti aku harus menghormati di hadapanku yang disebut Sang Suci Dao ini. Siapa dia? Ye Chen, kau benar-benar tidak tahu aturan. Guruku adalah kepala Sekte Dao Surga, dan juga di benua Tianlan Sang Suci Dao yang dihormati semua ras manusia. Kau malah berkata dusta di depan mata. Apa maksudmu? Sang Suci Dao bajingan tak tahu aturan seperti ini, semua orang harus membunuhnya bersama. Di depanku kau masih berpura-pura? Jangan kira dengan kulit Sang Suci Dao senior kau bisa menipu semua orang. Sayangnya, kau tidak bisa menipuku. Ye Chen, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Karena kau sama sekali bukan Sang Suci Dao yang sebenarnya. Di balik kulit ini yang kulihat adalah aura iblis yang dahsyat. Yang kulihat adalah haus darah dan kejam. Kau sama sekali bukan manusia.
Saudara Ye, apa yang dia bicarakan? Ini bukan Sang Suci Dao yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Dia bukan Sang Suci Dao. Lalu siapa dia? Menurutku Saudara Ye tidak akan berkata begitu tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Aku percaya pada kakak senior. Kakak senior tidak akan bicara sembarangan. Orang ini bukan Sang Suci Dao. Lalu siapa dia? Di mana Sang Suci Dao yang asli? Aku juga tidak tahu. Lihat saja bagaimana Tuan Ye memecahkannya. Omong kosong. Jika aku bukan Sang Suci Dao, lalu siapa aku? Kulit ini bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipuku. Hatiku pedang itu murni. Sudah lama aku menguasai mata pedang penembus kebohongan. Mata pedangku bisa menembus kepalsuan, melihat yang nyata dan palsu. Di bawah kulit ini, jelas-jelas ada seekor monster. Jadi, kamu bukan Sang Suci Dao, melainkan Raja Iblis. Raja Iblis. Ye Chen, Kau bicara sembarangan. 1000 tahun lalu, Raja Iblis sudah. Ditekan oleh Guru Suci Dao. Itu fakta yang diketahui semua orang. Raja Iblis, sampai sekarang masih saja kau pertahankan kulit ini? Sampai kapan kau mau berpura-pura? Baik, bagus. Sepasang mata pedang penembus kebohongan. Aku bersembunyi selama 1000 tahun, dan kau bisa melihatku hanya dengan sekali pandang. Karena sudah ketahuan olehmu, masalah aku tunjukkan wujud asli. Lagi pula, kalian ras manusia hari ini akan binasa. Tidak. Guruku seharusnya adalah Sang Suci Dao. Kenapa bisa berubah menjadi Raja Iblis? Apakah yang selama ini kita kagumi, pemimpin sekte Sang Suci Dao, ternyata adalah Raja Iblis yang menyamar? Lalu di mana pemimpin sekte kita? Kemana perginya Sang Suci Dao? Raja Iblis. Ternyata yang menyamar sebagai Sang Suci Dao adalah Raja Iblis. Kita semua telah tertipu 1000 tahun lalu. Kebenaran pertempuran antara Sang Suci Dao dan Raja Iblis sebenarnya apa? Sangat menakutkan jika dipikirkan. Raja Iblis tidak terkekang. Sebaliknya, Sang Suci Dao menghilang. Kita ras manusia, bukankah akan menghadapi bencana besar? Kakak senior tidak salah bicara. Sang Suci Dao itu palsu. Wujud aslinya ternyata adalah Raja Iblis. Raja Iblis tidak mati. Berarti selama 1000 tahun ini, ras Iblis terus mempersiapkan diri. Sekarang Raja Iblis menunjukkan wujud aslinya. Kita ras manusia akan dalam bahaya. Jangan takut. Meskipun Raja Iblis muncul kembali, aku percaya pada Tuan pasti bisa menekan Raja Iblis. 1000 tahun lalu, Sang Suci Dao tidak berhasil, Tuan pasti bisa melakukannya. Benar. Aku juga percaya pada kakak senior. Raja Iblis? Sesepuh sejati sekte Dao Surga di mana? Pertempuran 1000 tahun lalu? Apa kebenarannya? Raja Iblis. Di mana sebenarnya Sang Suci Dao? Pertempuran 1000 tahun lalu. Balik tiga benangannya. 1000 tahun lalu aku benar-benar dikalahkan oleh Sang Suci Dao, aku bukan tandingannya. Tapi saat aku hampir kalah dan akan dibunuh dalam takdir, ada entitas tertinggi dari luar angkasa mengalirkan energi kuat kepadaku. Aku pun membalikkan pertempuran dan Sang Suci Dao kubunuh. Luar angkasa. Entitas tertinggi. Meski aku berhasil membalikkan pertempuran, lukaku sangat parah. Jadi, aku memutuskan untuk merasuki tubuh Sang Suci Dao. Di satu sisi, aku memurnikan esensi suci Sang Suci Dao untuk memulihkan lukaku. Di sisi lain, menguasai sekte Dao Surga demi rencana besar ras iblis memusnahkan ras manusia bersiap. Jadi begitu. Jadi, kamu ingin melindungi Jin tanpa tanding. Bukan karena dia secara nominal adalah muridmu. Melainkan, kamu mengincar potensi esensi suci, betul? Tentu saja. Jin tanpa tanding memiliki bakat menjadi orang suci sesuai rencanaku. Saat dia mencapai alam suci, aku akan membunuhnya dan merebut esensi alam suci. Kamu, dasar iblis jahat.
Raja Iblis. Kamu hari ini menampakkan wujud aslimu. Pasti ada maksud. Jika tebakanku benar, pasukan ras iblis yang bersembunyi selama 1000 tahun sudah bergerak, bukan? Benar, hari ini adalah hari kehancuran ras manusia. Pasukan ras iblis maju. Semua prajurit, dengarkan perintah. Bunuh para ahli ras manusia, hancurkan ras manusia, perbudak ras manusia. Pasukan besar ras iblis datang. Apalagi Raja Iblis memimpin. Cepat lari, selamatkan diri. Selesai. Kali ini kita ras manusia akan binasa. Raja Iblis telah merencanakan selama 1000 tahun. Pasukan ras iblis menyerang. Bagaimana kita ras manusia bisa bertahan? Semua ahli ras manusia, dengarkan perintahku. Sejak dulu, kejahatan tak pernah menang melawan kebaikan. Pasukan ras iblis tidak menakutkan. Asalkan kita bersatu dan membenci musuh bersama, pasti bisa mengalahkan pasukan ras iblis. Persekutuan 100 harta, dengarkan perintah. Semua ahli segera bergerak, bunuh ras iblis. Saya bersedia mengikuti perintah Tuan Ye. Bersama-sama serang ras iblis. Bersama-sama serang ras iblis. Serang. Binatang iblis lautan biru, dengarkan perintah. Bergerak bersama, bunuh ras iblis. Anak muda, aku akan mencincangmu menjadi ribuan potong. Memang punya kemampuan, tapi aku punya 3 kepala dan 6 lengan. Berapa kali kau bisa bertahan? Segala sesuatu di alam semesta bisa menjadi pedang. Tebas! Bagus. Bunuh! Kau tidak bisa membunuhku. Aku punya 3 kepala dan 6 lengan, kecuali kau bisa memotong secara bersamaan 3 kepalaku. Selain itu, aku telah memurnikan esensi Sang Suci Dao. Sekarang aku adalah ahli alam suci. Kau pasti akan kalah. Alam suci, lalu kenapa? Bahkan jika itu alam suci, tidak bisa lepas dari siklus alam. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Segala sesuatu di dunia tak bisa lolos dari reinkarnasi. Bahkan orang suci juga sama saja. Jadi, Raja Iblis, meskipun kau memasuki alam suci, apa gunanya? Aku bisa membuatmu mati dan lenyap masuk ke dalam reinkarnasi. Hanya kau membuatku mati dan lenyap, benar-benar lelucon. Ilmu iblis melahap langit. Jurus penguburan pedang. Aku memiliki 1 pedang yang mengubur reinkarnasi. Reinkarnasi ini, aku adalah Raja Iblis, dari ras Iblis. Aku tidak akan mati, aku tidak akan mati.
Raja Iblis sudah mati, pasukan ras Iblis tidak berarti manfaatkan kesempatan ini, bunuh ras Iblis, basmi ras Iblis. Raja Iblis mati, kita menang, serang. Saudara Ye sangat kuat. Bahkan Raja Iblis di alam suci. Bisa dibunuh. Hari ini kita basmi ras iblis. Basmi ras iblis. Ras manusia pasti menang. Kakak senior ras manusia kita menang. Benar, kita menang. Raja Iblis dari ras Iblis sudah mati. Mulai sekarang ras Iblis tidak akan bisa membuat onar lagi. Ras manusia kita bisa hidup damai. Ahli Ye membunuh Raja Iblis, memimpin kita melawan ras Iblis, melindungi keselamatan ras manusia kita. Mohon Ahli Ye terima hormatku. Semuanya, bangunlah ras Iblis kejam. Mereka memangsa ras manusia. Setiap anggota ras manusia bertanggung jawab melawan ras Iblis. Pertempuran ini kita menang besar. Ras Iblis terluka parah, sudah tidak berdaya. Ini semua berkat Ahli Ye. Jika bukan Ahli Ye menebas Raja Iblis dengan pedang, pasti kita semua mati. Ahli Ye bisa menebas Raja Iblis yang mencapai alam suci. Itu berarti Ahli Ye lebih kuat dari alam suci. Pantang disebut pendekar pedang. Benar. Ahli Ye pantas menyandang gelar pendekar pedang. Ketua sekte termasuk benua tengah para ahli dari berbagai benua berdatangan ke sekte pedang. Kita mengatakan ingin bergabung. Lihat. Penatua Agung putuskan sendiri, tidak perlu bertanya padaku. Kalian juga datang? Aku datang untuk menghormati kepala sekte lama dan juga menemanimu aku. Aku datang untuk melayani Tuan, baiklah. Siapa yang mengacaukan rencana besarku, yang membunuhku, yang aku tinggalkan di dunia ini buah catur?